Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Ali, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan secara ringkas makalah kami yang berjudul Terjemah Al-Quran. Baik, yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama adalah pengertian dari terjemah dan sejarah penerjemahan Al-Quran. Yang pertama adalah definisi dari terjemah Al-Quran. Yang pertama, terjemah secara bahasa berarti memindahkan, menyalin, atau mengganti suatu ungkapan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Imam Az-Zarqani dalam kitab beliau Manaqibul Irfan fi Ulumil Quran menyebutkan terjemah mempunyai 4 definisi. Yang pertama adalah menyampaikan suatu ungkapan kepada orang yang tidak tahu. Yang kedua, menafsirkan sebuah ungkapan dengan bahasa yang sama. Yang ketiga adalah menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. Dan yang keempat adalah mengganti atau menyalin suatu ungkapan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Nah, definisi yang keempat inilah yang sering dipakai dan dipahami oleh kebanyakan orang. Sehingga dari definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya penerjemahan Al-Quran adalah sebuah usaha memindahkan atau menyalin teks-teks Al-Quran dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Memindahkan teks-teks Al-Quran dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain yang berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, India, dan lain sebagainya, tanpa diiringi usaha penafsiran lebih lanjut, karena terjemah hanya terfokus untuk memindahkan suatu ungkapan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Yang kedua adalah sejarah penerjemahan Al-Quran. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya kegiatan penerjemahan Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Hal ini dibuktikan dalam suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi ingin menyampaikan risalahnya ke Raja Najasyi, Raja Najasyi meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan juru bahasa yang bertugas untuk memindahkan ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Pada saat itu Nabi mengutus teman beliau Ja'far bin Abdul Muthalib sebagai juru bahasa yang memindahkan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Pada saat itu Ja'far bin Abdul Muthalib membacakan beberapa ayat dari surah Maryam yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Ethiopia. Di riwayat lain disebutkan bahwasanya sahabat Nabi yang berkebangsaan Persia yaitu Salman Al-Farisi pernah menerjemahkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ke dalam bahasa Persia. Dua riwayat ini menjadi pendukung kuat yang membuktikan bahwasanya kegiatan penerjemahan Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Namun kegiatan tersebut tidak seperti sekarang. Kegiatan penerjemahan pada saat itu hanya disampaikan lewat lisan. Dan yang perlu digarisbawahi juga, pada zaman dahulu di masa-masa awal keislaman, kegiatan penerjemahan difokuskan ke dalam bahasa Persia saja, karena bahasa Persia merupakan bahasa yang mendominasi dan memberikan sumbangsih yang besar dalam peradaban Islam pada saat itu. Dan penerjemahan Al-Quran hanya dilakukan dalam beberapa ayat. Kegiatan penerjemahan Al-Quran pada saat itu hanya difokuskan ke dalam bahasa Persia, karena bahasa Persia merupakan bahasa yang mendominasi setelah bahasa Arab dan bahasa yang memberikan sumbangsih besar dalam peradaban Islam pada saat itu. Selain itu, kegiatan penerjemahan pada saat itu hanya dilakukan pada beberapa ayat Al-Quran tertentu saja, tidak menerjemahkan Al-Quran secara keseluruhan. Terjemah Al-Quran secara keseluruhan baru ada pada abad ke-10 Masehi oleh Ibnu Jarir At-Tabari lewat karya beliau Al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-Quran yang beliau terjemahkan ke dalam bahasa Persia. Pada abad-abad selanjutnya, kegiatan penerjemahan Al-Quran semakin berlanjut dan semakin berkembang, tidak hanya terfokuskan ke dalam bahasa Persia saja, namun sudah merambah ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, Perancis, India, dan bahasa-bahasa yang lainnya termasuk bahasa Indonesia. Kegiatan penerjemahan di Indonesia sendiri dimulai oleh Mahmud Yunus pada tahun 1938 lewat karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan oleh Ahmad Hasan pada tahun 1953 lewat karya beliau Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sudah dituliskan sebelumnya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan metodologi penerjemahan Al-Quran. Jika kita merujuk kepada Imam Az-Zarqani dan Mana Al-Quran, mereka membagi metodologi penerjemahan Al-Quran menjadi 2 macam. Yang pertama ialah metode harfiah dan yang kedua metode ma'nawiyah atau tafsiriyah. Metode harfiah bisa juga disebut
dengan metode lafziyah atau metode nusawiyah, yang mana mengalihkan satu bahasa tanpa terikat sumber bahasa asli dengan cara memahami suatu makna, lalu disusun dan sesuai dengan tekstualnya tanpa memperhatikan kondisi tersebut. Yang kedua itu ada metode maknawiyah atau metode tafsiriyah. Metode maknawiyah atau metode tafsiriyah ini tidak terlalu menggunakan susunan bahasa. Mereka lebih condong kepada pemahaman kata dan maksud dari ayat tersebut. Contohnya seperti Shadaqallahul Azim. Jika kita menerjemahkan secara harfiah, maka Shadaqah ialah bermakna benar, Allah Al-Azim ialah Allah yang Maha Besar. Tetapi jika menggunakan metode maknawiyah, maka berarti Maha Besar. Sudah membahas tentang terjemah. Mungkin ada beberapa perbedaan antara terjemah dan tafsir, di mana tafsir itu bermakna menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi makna, kisah, hukum, maupun hikmah, sehingga mudah untuk dipahami umat Islam. Sedangkan terjemah itu memindahkan suatu lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa. Penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu saudara guru Rijal dan Aminatul. Pada bagian ini, bagian D, itu hukum menerjemahkan Al-Quran. Dalam penerjemahan Al-Quran ada dua pendapat. Yang pertama itu menentang dan yang kedua itu menyetujui. Pendapat yang menentang memiliki argumen. Yang pertama yang menentang memberikan argumen, yaitu penerjemahan Al-Quran dikhawatirkan akan mengurangi esensi dari mukjizat dari Al-Quran tersebut. Dan juga argumen yang lain, yaitu argumen pendapat yang menolak mengatakan bahwasanya dikhawatirkan menerjemahkan Al-Quran akan mengurangi esensi mukjizat dari makna Al-Quran tersebut. Argumen lain juga menyatakan bahwasanya tidak semua bahasa Arab dapat diterjemahkan ke bahasa yang lain. Dapat yang menerima dengan argumen bahwasanya jika penerjemahan Al-Quran dengan tujuan memudahkan penyampaian makna kandungan Al-Quran ke segala lapisan. Karena umat muslim bukan hanya orang Arab saja. Bisa dibayangkan, andaikan penerjemahan Al-Quran tidak diperbolehkan, mungkin hanya orang-orang Arab saja yang paham kandungan Al-Quran tersebut.